Jangankan data online data pemerintahnya bisa bocor. Pemerintah bisa bocor ya. Kan gitu. Masa kan harus viral dulu nih. Iya, itu. Gambar sama kontaknya aja. Istilahnya cuma dia ya. Kontaknya itu nomor HP aja Iya, kan. betul. Oknum ya. Oknum ya, Mas. Oke. Kira semua ada yang baik juga ya. Baik. Iya betul. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas kasus pidana dan perdata pada kasus transaksi e-commerce di Indonesia. Memang nggak kurang lah ya, kasus di sini di Indonesia lah ya. Makanya di sini kami akan membahas lebih dalam lah pada kasus kali ini. Benar sekali yang apa dikatakan oleh Bro Ariel kita. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang transaksi e-commerce ataupun transaksi bisnis ya melalui e-commerce di Indonesia. Nah, sebelum lebih dalam lagi melanjutkan tentang kasus pidana dan perdata ini, ada baiknya kita memperkenalkan dulu nih. Kita mengundang 2 tamu. Ada Bro Daniel nih. Dan di sebelah kiri ada Bro Joshua nih. Nah, jadi kan kita nih udah tahu nih bahas tentang kasus pidana dan perdata yang ada di transaksi e-commerce atau transaksi bisnis di Indonesia ya. Ya betul ya. Jadi apakah menurut kalian ya transaksi e-commerce pada Indonesia ini udah sampai mana sih levelnya kalau dibilang? Udah sampai mana sih tingkat transaksi bisnisnya gitu? Oke, mungkin lebih ke perkembangan yang betul, perkembangannya. Oke, tapi sebelum bahas dari perkembangan e-commerce di Indonesia, kita harus lebih tahu dulu sejarah masuk atau awalnya e-commerce ke Indonesia kan. Ya. Kalau ditarik dari sejarahnya, e-commerce itu bisa dibilang masuk kurang lebih tidak lama setelah internet juga masuk ke Indonesia, ya? tahun 90-an itu kan, 95 gitu kan. Nah, selanjutnya awalnya itu mungkin yang paling terkenal itu 2007 yang dimana yang terkenalnya mungkin orang sekarang lebih kenalnya OLX gitu kan. OLX ya, betul. Dulu pada tahun 2007 masih berbasis web yang dimana belum aplikasi kan. Tidak sekarang kan lebih dulu itu masih lebih canggih ya sekarang ya. Kalau duluan cuma menampilkan gambar sama kontaknya aja. Kontaknya itu nomor HP aja kan. Betul. Kalau sekarang kan bisa ngecek langsung kan. Ada marketplace. Nah. Ya. Seiring berjalannya waktu 2010 itu makin lebih canggih, yaitu udah mulai banyak ya aplikasi-aplikasi semacam Lazada, Shopee, maupun kita bisa pesan hotel, tiket hotel, Traveloka gitu-gitu. Itu 2010 itu juga kan berkembang lagi sampai sekarang tuh udah mulai rame, udah besar, bahkan di datanya sendiri 80% pengguna internet di Indonesia itu sudah memakai atau transaksi menggunakan e-commerce. Itu tinggi itu di Asia Tenggara gitu. Sudah kalau dibilang di Indonesia sudah mengikuti zaman sekali ya. Betul. Sudah tidak tertinggalan zaman kalau dibilang di Indonesia. Gitu. Nih, dari transaksi e-commerce nih, apa sih tantangan bagi para pelaku usaha yang ingin terjun juga ke dalam transaksi bisnis e-commerce ini? Bagaimana tanggapan kalian berdua? Kalau dari segi mungkin tantangannya ada juga ya di segi penjual dan juga pembeli gitu kan. Kalau penjual kan gini juga kan, kalau dibilang lebih drastis lagi penjualan kalau dari online ya kan. Iya. Nih, karena kasus Indonesia juga ada tuh di Pulau Rempang atau Pulau apa ya? Yang itu penjualannya turun drastis loh di pasarnya dikarenakan direbut ambil alih katanya oleh transaksi bisnis melalui online, aplikasi online ya. Menurut kalian itu pelaku usaha harus bagaimana tindakannya? Apakah mereka harus terjun lagi atau gimana? Ini kan sebenarnya kan
perkembangan bisnis online kan terjadi pesatnya itu waktu zaman COVID ya, COVID era iya, itu udah COVID. mulai berkembang juga itu kan, gemuk pesat karena itu Iya. karena ada apa ya, lockdown gitu kan. Lockdown, ya. Dan jadi orang lebih banyak menghabiskan waktu di gadgetnya, di HP-nya Iya. masing-masing di rumah. Jadi apapun semua beli kebutuhan sehari-hari itu melalui gadget kan. Betul, Udah betul sekali. jarang kali udah pergi ke pasar ke ini ke swalayan gitu kan. Jadi itu sih akibat dari 2 tahun atau setahun itu ya, jadi mulai dari penjualan itu udah mulai berputar dari yang pasar, sekarang udah mulai beralih ke digital. Ya, digital ya. Sila ya. Masih. Jadi kalau tantangannya sendiri ya pasti lebih mudah dibandingkan dengan kita harus Berjualan total langsung ya. langsung, di mana kita harus punya tempatnya atau rukonya sendiri kan. Sedangkan kita online itu kita hanya membutuhkan HP atau device Iya. dan juga internet. Nah, Tuh. Oke, kalau dari segi konsumen menurut saya juga ada juga tantangannya, di mana kita harus lebih punya sendiri kan. Sedangkan kita online itu kita hanya membutuhkan HP atau device Iya. dan juga internet. Nah, Tuh. Oke, kalau dari segi konsumen menurut saya juga ada juga tantangannya, di mana kita harus lebih teliti lagi ya untuk membeli suatu barang kan. Terlebih lagi banyak barang yang KW atau tidak sesuai dengan ini harapan ya, diinginkan. ya dibilang jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Tetap hati-hati terhadap walaupun dibilang lebih mudah dalam bertransaksi melalui e-commerce, tapi para konsumen ataupun masyarakat yang ingin berbelanja tetap harus hati-hati ya. Iya. Di Indonesia kan banyak sekali nih kasus penipuan Ya. e-commerce. Banyak Itu apa sih maksudnya? Kok bisa banyak kali gitu? Saking banyaknya. Ya. Betul. Ya, yang namanya penipuan ya kan Bu, siapa gak ada yang tahu ya kan. Bebas ya. Orang nipu kan bisanya itu karena kurang dana atau kurang uang lah, untuk makan gitu kan. Jadi kalau menipu itu bisa dilakukan selain tempat ya. Tapi kalau kita bahas e-commerce, orang biasanya melakukan penipuan di e-commerce ini ya ada berapa penyebabnya. Yang pertama itu karena mudahnya itu dibilang karena pembelinya bodoh gitu. Dia kurang memanfaatkan atau mencari informasi ya. kalau dibilang ya. Ya, para pembeli ini asal beli aja, tap gitu. Yang penting barangnya, pikirannya barang itu sampai gitu. Minimnya baca ya, minimnya baca di Indonesia ini memang betul sekali. Kalau seandainya pembelinya pintar itu kan, para penipu itu juga kan nggak semudah itu. Iya, betul Pak. Kedua juga ada itu karena peraturan gitu. Dan benar peraturan, tetaplah peraturan Indonesia ya kan. Tahu Banyak apa itu, ada peraturan tapi pengimplementasiannya masih kurang ya kan. Banyak penipu itu Pelaksanaannya. masih beredar ada penipu ketahuan. Ada pernah satu penipu ketahuan dia kan, tapi hukumannya nggak seberat dia Sebesar dia nipu berat gitu. gitu lah. Iya. Jadi para penipu lain juga bebas lah. Gitu lah. Apa ya kalau dibilang ya? Mereka pun jadi segini doang ya. Iya. Iya kan segini doang ya. Hukumnya yang harus ini ya. Ya, berarti hukum ya yang harus dikuatkan di Iya. Indonesia ini ya. Sebenarnya kalau hukum sih ada sih. Ada. Jadi Itu itu pasti ada. itu Tapi ada. memang pengimplementasian hukum ini terhadap pelaku atau tindakan kriminal ini harusnya lebih tegas lagi ya. ya, Betul ya. masalahnya kurang tegas itu aja. Terus kalau dampaknya bagi konsumen itu gimana coba? Dampaknya ya pastinya lah kita lah sebagai kalau kita ditipu kan bagaimana perasaan kita ya. Akhirnya Sakit lah ya, rugi fisik kita deh, mental kita juga. Ya, betul ya. Bayangkan, coba bayangkan ada seorang itu kan mau beli handphone, dia nabung udah beberapa tahun gitu kan, pas dia beli dia kena tipu. Datangnya batu. Datangnya batu ya. Api. Paling sering itu Apa sabun telepon nggak sih? Sabun telepon. Iya. Sama juga pernah kita buat. Padahal
jumlahnya nggak sedikit ya. Iya. Udah Dibandingkan jutaan dengan yang atau datang ya. puluhan juta gitu kan. Iya betul. Ya, pastinya psikologinya mungkin agak terganggu lah. Iya. Itu sih. Kalau dari segi penipuan ya tadi ya. Ya. Ada juga nih yang sistemnya e-commerce ini menyediakan yang namanya COD. Ya. COD kan. Orang yang sering COD itu pasti bayarnya di tempat, dong. Betul ya? Ya, betul. Nah, ada yang ada aja tuh orangnya yang langsung buka barangnya dulu, Ya. dicek, itu dicoba dulu, nggak usah Ya, disegelan nih, Ya. dicoba dulu, nggak sesuai, Cocok, balikin, balikin. nggak dibayar. Nih, gimana tuh menurut kalian? Apakah sudut pandang kalian terhadap itu? Mana? Mungkin bisa jawab. Oke, kalau pendapat saya kalau itu kan sebenarnya udah salah ya. Harusnya kita sebagai konsumen juga harus lebih pintar ya kan. Nah. Kalau untuk membeli suatu barang itu juga kita harus hati-hati, apalagi di online sekarang. Kalau kita udah buka barangnya, kita udah apalagi buka segel misalnya udah kita COD lagi tuh kan, COD masalahnya itu kan berarti harus ada kita lihat dulu atau perlu kita rekam dulu apakah sudah sesuai pesanannya atau enggak. Kalau mungkin di dalam packnya itu masih bernapak kan, karena mungkin di dalamnya itu kita harus rekam dulu. Segala bukti itu harus ada dipegang oleh betul. konsumen itu supaya memudahkannya dia untuk melakukan refund ataupun nukar barang gitu pada penjual gitu. Kalau yang kasus tadi itu sebenarnya itu udah termasuk salah di konsumennya, di mana dia belum bayar tapi langsung bayar, dibuka. langsung dibuka. Padahal sesuai perjanjiannya kan harus COD Dibayar, kan, bayar dulu, baru dibuka barangnya. Iya. Nah, kalau ingin komplain, harus di video dulu gitu ya. Iya, Oh, ya ada video dulu. betul. Kalau nggak video itu bakalan susah, nanti panjang lagi. Oh, betul, bagi teman-teman juga ya yang belum tahu itu, bagi yang sering COD, kalau sebarang tidak sesuai dibayar dulu. Bayar dulu. Lalu nanti di videoin. Videoin. Kalau nggak sesuai. kalau nggak sesuai bisa aju banding diajuin. nanti kepada penjual. Nanti pihak e-commerce-nya ataupun aplikasi bisnisnya ini nanti akan mengaju bandingkan juga mana nih yang sesuai nggak, Ya. isi konsumen betul nggak atau gimana begitu. Terus nih, kalau dikira menurut bro semua nih, bro Ariel juga ya, kalau boleh lah. Apa sih kalau dibilang hak yang kita dapatkan ya ketika kita belanja melalui e-commerce yang ataupun transaksi online ini? Haknya ya. Kalau bicara hak berarti kalau kita sebagai konsumen itu berarti haknya itu kita harus mendapatkan di mana perlindungan konsumen, yang dimana itu mungkin mencakup tentang uang kita yang bayarkan itu kan. Terus yang kedua tentang perlindungan tentang barang yang mau kita beli atau kita pesan itu harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya. Kalau dilanggar itu sebenarnya itu bisa Melanggar hak ya? melanggar hak. Ada hukumnya juga. Ada hukumnya. Ada hukumnya Betul, juga. betul. Di Indonesia sudah ada hukumnya ya? Sudah ada hukumnya. Betul. Kalau caranya nih, kan tadi cara mengatasinya, cara mengatasi pelanggaran hak ini, apakah ada caranya biar gimana ya, biar tidak terjadi lah gitu, biar kita lebih jangkauan pelanggarannya lebih tidak setinggi ataupun sekian rupa lah dibilang, dia makin marah, bukan marah ya, dia lebih minim lah, terjadi minim, Mungkin tuh mengurangi, mencegah ya. mencegah. Dan karena kalau kita tahu kan saat ini udah pada banyak tuh kan yang pelanggaran hak itu, misal penipuan tadi, keras juga. Apa sih bagaimana secara mencegah dan mengobatinya mungkin susah. Mungkin kita dari cara mencegahnya dulu ya. Bagaimana cara mencegahnya? Lebih ke edukasi dari konsumen itu, lebih teliti lagi dalam membeli atau memilih suatu barang ya. Jangan asalkan karena barangnya murah atau dia brand. Kan pernah saya lihat di online shop itu kan, dia naruh barang merek ya kan, tapi harganya murah. Berbanding jauh dengan harga aslinya gitu ya. Itu juga harus diwaspadai, maupun untuk biasa KW kan, kalau KW kan berarti kualitasnya juga gitu kan. rendah ya, menurutnya dari yang biasanya ya.
kita tahu kan kalau masyarakat di Indonesia ini suka yang ini Iya, ya, kalau bisa gratis kasih. masalah itu kan. Iya, betul. Itu sih lebih ke konsumennya harus lebih Cerdas ya? cerdas. Ya, Nah, betul, kalaupun betul. misalnya sudah kita teliti, tapi ternyata dari si penjual ini Penjualnya, yang licik, yang licik ya. kita itu bisa mungkin kalau kita mau ke rapor itu mungkin ke tahap akhir ya, ke langkah-langkah akhir kita bisa pertama kali itu negosiasi atau berunding dulu dengan pihak oleh-shopnya apa jalan tengahnya ini, apakah mau diganti, refund atau mau ditukar barangnya dengan sesuai ini. Kalaupun tidak ada titik tengahnya, kita bisa melakukan gugatan kepada kepada polisi. toko Ke polisi juga bisa ya? Iya, Langsung ke polisi aja. Kalau memang tidak ada titik tengahnya itu. Oh, kalau tidak ada dari si penjual Penjual juga itu. tidak terima, dari Iya. si konsumen juga tidak terima, berarti konsumen juga bisa lah langsung Bisa. melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi ya. Kita kan di sini kan ada hukum lah ya di Indonesia kan. Apa ya bilangnya ya? Lembaga penegak hukumnya seperti polisi gitu. Apa peran mereka dalam kasus e-commerce nih, ranah e-commerce nih? Oh. Apa perannya? Ya, apa sih kalau dibilang ya mereka itu membantu masyarakat yang terkena kasus itu. Apa sih penegakan hukum yang dari pihak kepolisian itu? Kalau Seperti penipuan atau apa? Gitu. penegak hukum yang di kasus ini sih ada dua itu yang berperan itu. Pertama ada polisi, yang juga ada kejaksaan. Yang dimana polisi ini seharusnya berperan yang pertama itu membantu para konsumen itu yang kena tipu kan. Dimana kalau mereka melapor dibantu dicari siapa penipunya. Kalau sudah dapat penipunya kan, dibawa ke kejaksaan itu. Nah, kedua kejaksaan itu gunanya itu memberi apa lah? Beri hukuman gitulah. Nah, apa lah namanya? Mengadili gitu. Tapi pernah nggak kalian nampak gitu polisi menangani kasus itu? Kasus penipuan, Pernah sih, tapi Itu sering. yang pernah yang saya lihat itu tunggu kasusnya viral dulu. Iya gitu. Kebanyakan itu. Dulu ya. Iya. Baru tangan kepolisiannya. Makanya aku juga agak prihatin ya dengan kondisi hukum Indonesia ini. Masa harus tinggi dulu kasusnya baru langsung Langsung dikerjakan ya. iya. Ditangani, ya. Sebenarnya kalau kita menurut pandangan kita masing-masing, hukumnya udah ada. Ada juga penegaknya ini. Iya. Kok nggak langsung ya, gitu ya. Habis Jadi, itu, khususnya buat penegak hukum yang nggak ada di Indonesia ini. Kalau memang ada yang melapor, janganlah dianggap sepele. Dikarenakan ada orang yang ingin menabung sedikit demi sedikit itu sangat susah, Pak. ada juga nih masa perbandingan gitu. Masa kan harus viral dulu nih. Iya, itulah Masa seperti tadi. influencer diutamakan daripada yang bukan influencer. Iya. Teman-teman influencer yang terkenal masa diluankan kasusnya, sedangkan yang di bertahun-tahun yang Sesama masyarakat ya kan. Sesama masyarakat. Masyarakat Indonesia. Makanya tolong Ya, betul. Buat ini khususnya bagi penegak hukum ya. Oknum ya, Oknum ya, Mas. Oke. Tidak semua ada yang baik juga ya. Baik. Iya betul. Nah, kan ini dari pihak apanya nih ya? Kalau dibilang ada juga tuh, ini kan kasusnya ya seperti ya produk ya, kalau dibilang produk. Nih, kan kita ada yang namanya sistemnya menyimpan uang. Ya. Uang ya. Kalau kita menyimpan uang, terus kan kita kalau ingin menyimpan uang ataupun ingin misalnya belanja, kita mau belanja juga kan, kalau kita mau belanja kan kita transaksinya juga online. Kalau kita ingin mentransaksi secara online, kita harus punya bank online. Kita harus isi data dulu nih, isi data nama, keterangan keluar, apalah yang ditanyakan itu tentang KTP apa segala macam, kita di mana domisili lah ya gitu. Nih, kan kalau kita mengisi itu, kan itu privasi kita. Betul. Nampak di aplikasi itu. Nih,
Aku dengar-dengar juga baru-baru ini ada kasus tentang privasi kita udah tersebar di suatu aplikasi yang namanya itu dia dijual beli ya privasi kita. Di aplikasi itu yang kalau nggak salah Bukalapak, ya Bukalapak nggak sih? Bisa ya kita nggak ya? Itu kalau nggak salah Bukalapak itu menjual privasi kita loh. Jadi dia membeberkan privasi kita dan dijual secara online. Gimana menurut tanggapan kalian? Mungkin kalau menjual itu mungkin dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Iya, bukan betul, ya betul. langsung dari ini kan. Iya. Ya. Itu berarti udah masuk ke kebocoran data Nah, berarti ya. kebocoran data. Sistem berarti bocor. Nah. Ya. Berarti ada yang nge-hack gitu. Mengapa nggak bisa gitu ya kan? Nah itu balik lagi ke sininya dulu ya, perusahaan itu sendiri bagaimana dia cara mengolah data itu atau membuat sebuah data itu menjadi aman. Tapi emang di zaman sekarang emang sulit ya. Sedangkan jangankan data online, data pemerintahnya bisa bocor. Pemerintah aja bisa bocor ya? Bocor apalagi data Iya. itu. Ya. Jadi ya emang agak sangat disayangkan ya data ini dijual belikan secara online. Tanggapan saya cukup Bisa ya? disayangkan juga. Jadi kalau menurut kalian tantangan apa sih yang harus tantangan ini kan pada e-commerce, bidang e-commerce-nya. Apa sih yang mereka harus perkuat atau apa tantangan yang mereka harus tingkatkan lah ya dibilangnya untuk Iya. menghadapi permasalahan itu. Apa sih yang harusnya? Itu kalau gitu itu harus balik ke hukumnya kan. Hukumnya itu untuk mengatur bagaimana sebuah data atau yang diberikan ke perusahaan itu diatur dengan baik agar mengurangi kebocoran data. Jadi tidak semua data yang kita berikan untuk di online shop Iya, itu betul. Tapi kan gini, diterima kan. kalau dia kan itu tergantung aplikasinya nih. Kan aplikasi e-commerce-nya ataupun transaksi bisnisnya ini harusnya bukannya harus lebih menguatkan aplikasinya tuh biar lebih aman tuh jaringan data, menyaring datanya lebih aman, terus agar tidak terjadi kebocoran kan. Nih, jadi kalau semisal tidak ada terjadi kebocoran, tapi pihak dari aplikasi itu menyalahgunakan privasi itu bagaimana? Itu berarti udah ada hukum pidananya juga itu bisa kena denda 2 miliar lebih ya kalau nggak salah, dengan penjara kurang lebih kayaknya 10 tahun. Sorry kalau salah ya, bisa koreksi ya. 10 tahun gitu ya. Itu berarti udah hukuman yang berat itu. Soalnya dia sudah menyalahgunakan itu kan. Bukan lagi macam tadi hacking itu kan. Hacking ya, bukan hacking. Tapi dari perusahaan itu sendiri kan. Iya. Tapi kalau dilihat ini sih belum ada ya, belum ada yang Masih belum ada. ya. Tapi itu untuk was-was ya. Nah, was-was aja. Was-was para e-commerce ya, para pembuat aplikasi ini setidaknya lebih hati-hatilah menggunakan. Nah, kalau kita masuk lagi ke kerjasama ya, kalau kita ini ada kerjasama dong antara pemilik e-commerce dengan pemerintah, ya kan? Ada hukum yang berlaku, penanggulangan apanya untuk menjaga ekosistem ya. Kalau di sini pihak yang paling ditekankan itu menurut kalian, pihak mana sih yang wajib ditekankan jika melakukan namanya transaksi? Ya, kita kan ditekankan nih, kita ditekankan sebagai konsumen. Saya ini konsumen nih, kan kita kan ditekankan untuk berhati-hati. Kalau kita berhati-hati, tapi kita udah berhati-hati nih, tapi di tengah jalan ini tiba-tiba ada salah satu yang namanya hacking itu tadi. Pemain hacking ini memasukkan melalui jaringan yang kita tahu WhatsApp ya. WhatsApp ini kan ada masuk di APK tuh. Padahal dia menjelaskan dalam bentuk PDF nih. Dia masukkan APK terus bocor kita bocor kita klik tuh kan. Bocor tuh data kita. Dipakai semua data kita untuk melakukan transaksi dan habislah saldo kita. Itu tanggapannya itu harus ada dong kerjasama dari pihak e-commerce dengan semisal pihak e-commerce gini loh maksud saya. Pihaknya kan kita saat ini handphone kita gini loh,
Buat kita di Medan nih, Nah. tiba-tiba yang hack di Jakarta. Jakarta, Harusnya jauh. tuh para e-commerce ini harus tahu dong, oh ini bukan biasa nih, ini bukan orang biasa yang memakai kan gitu. Oh, berarti itunya harus ada kerjasama dengan pemerintah juga dong untuk area alokasi gimana. Menurut tanggapan kalian itu udah bagus atau tidak? Udah sangat bagus nggak sih kalau dibuat begitu? Kalau diterjunkan ya, kalau kita pendapat saya tadi diterjunkan kepada pihak e-commerce. Bagus sih. Bagus ya? Bagus. Terus satu lagi kalau bisa, kalau transaksi gitu harus apa lah, kamera muka dia. Oh, scan muka. iya. Semua keamanan yang ada Iya. disediakan dari fitur kita pakai ya. Pakai Biar Face aman. ID. Oh, ya Iya. betul. Betul ya. Dan Dan itu yang sangat membantu. ada juga nih kan, gimana ya, aturan atau regulasi lah di Indonesia ini tentang e-commerce lah di Iya. negara kita. Nah itu gimana menurut kalian tentang aturan atau regulasi aturan di Indonesia? Apakah lemah? Aturan. Kalau kita bicara dari tadi sih, Kurang kan ya? udah kita bicarakan lah. Nah, regulasinya ada, aturannya Ada, tapi peraturannya ada. tindakannya ya. Ya, contohnya Undang-Undang ITE nomor 2 Ya. tahun 2008 itu kan, dan yang lain-lain juga ada. Cuman sekarang pengimplementasiannya gitu. Aturannya ada lah ya, tapi tindakannya ya. Ya. Berarti yang tadi sempat Ya. bilang oknum-oknum Ya, benar-benar. harus Berarti cek dulu gitu. baik itu konsumen ataupun penjual ya kalau dibilangnya. Si konsumen ataupun penjual ini ada juga jika melakukan pelanggaran ada juga hukum yang berlaku untuk menindaklanjutkan apa ini ya, tindakan-tindakan kriminal ini. Baik itu konsumen yang tidak menerima apa tadi paket tadi ataupun mengembalikan retur itu sebenarnya harus ada lah seharusnya aturan yang menanggulangi itu ya kan. Begitu juga pihak yang penjual yang bermain kotor, bermain kotor yang tadi yang kasus pada membeli HP yang datangnya itu sabun bahkan. Jadi di e-commerce di Indonesia ini sudah cukup baik ya, kalau dibilang sudah cukup baik, tapi perkembangannya cukup ya. Bukan baik, tapi cukup. Saat ini sudah cukup. Tapi prediksi kedepannya menurut kalian gimana? Apakah semakin baik Ya. atau semakin buruk? Gimana? Kalau saya harap lah baik lah ya. Semoga membaik. Karena menurut tamu kita ini dulu. Menurut tamu kita ini bagaimana prediksinya? Silakan. pandangan dari apa sih, dari perkembangannya sekarang gitu kan. Kalau prediksi kami, e-commerce di Indonesia ini masa depannya cukup cerah sih, Gitu. ya kan? Semenjak ada Akan cerah ya. Ya, cerah lah. Karena kita lihat dari tahun berapa tadi tuh, 2006 ya, sampai sekarang perkembangannya kan 2007 hingga sekarang perkembangannya Ya drastis ya, tapi keamanannya juga mulai meningkat juga ya. Ya. Saya Pandangan saya juga kedepannya masih lebih baik lagi ya. Ya. Apalagi pemerintah tolong nonton video kami ini agar keamanan ataupun ingin membuat aplikasi lebih aman lagi. Dikarenakan di topik ini sangat penting ya kalau dibilang baik dari segi kita sebagai konsumen, baik kita dari sebagai penjual juga penting ya. Karena setiap apapun tindak kriminal itu akan ada yang namanya hukum yang berlaku di Indonesia yang akan menangani itu. Baik itu melakukan hacking itu ada hukumnya dan dikenakan denda, dan juga penipuan online itu banyak ya, hukum-hukumnya berlaku ya, betul sekali. Jadi pandangan kami sebagai pembawa acara pada saat ini, kami berharap masa depan masa depan yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kita semua ya. Harapan kita semua. Harapan Indonesia. Ya. Harapan Indonesia. Indonesia ini negara lain nggak ya? Gak usah ya. Negara kita dulu. Oke. Negara kita dulu. Semoga apa yang kita bahas kali ini menghasilkan ataupun memberikan dampak yang baik ya kepada penonton ataupun menambah pengalaman juga ya. Jadi tetaplah berhati-hati teman-teman, agar kita selalu
eh, terjaga dari Yang namanya penipuan yang namanya juga. penipuan juga. Oke, sekian dulu dari hasil diskusi kita hari ini. Sekian. Ya, terima kasih untuk Bro Dani dan Bro Joshua. Saya juga Bu Bro Ariel. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali lagi. Amin. Nah, sebelum Anda mengeluarkan aplikasi ini, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, Dan komen komen. apa yang mau ditambahi kalau ada yang kurang ya. Jadi kami juga ada kesalahan mungkin dalam penyampaian informasi dan juga penyampaian suku kata kami ada yang salah, mohon dimaafkan karena manusia juga kita tahu tidak ada yang sempurna ya. Oke. Belum mencari kesalahan. Baik. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 izin undur diri.